Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan saya coba cara mengoperasikan sedang running. Nah, kemudian untuk mencari hasil yang telah kita rancang tadi, yang telah kita simpan dalam satu project. Nah, Anda buka open di folder yang kita simpan projectnya. Nah, satunya sini. Setelah kita melakukan perhitungan atau pengukuran dari sisi pelanggan sampai pelanggan 8 nanti, maka kita akan coba itu melakukan perhitungan berapa daya isi terima. Nah, rumus yang bisa Anda gunakan nanti untuk menghitung daya isi terima, mungkin bisa Anda menggunakan rumus ini, yaitu PR PT tambah berapa losis totalnya, berapa margin sistemnya. Jadi margin sistem kita ambil aja nanti adalah 3, dan seterusnya sampai ke sisi pelanggan nantinya. Anda hitung dan masukkan ke dalam tabel ini sampai nanti selesai pada inputnya 0 dBm, terus sampai ke selesaikan sampai inputnya minus 5 dBm. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan nilai margin. Nilai margin ini nanti ada berapa rumus yang Anda gunakan nanti ya. Ini rumus Anda gunakan nanti, ini perhitungan dayanya, ini perhitungan marginnya nanti. Caranya kita di sini nilai margin nanti Anda masukkan ke rumus masing-masing data, yang data adalah dari tabel ini. Tiada sampai tabel 4, tabel 5, tabel 6. Ini data untuk menghitung marginnya untuk tabel 8 dan 9. Di tabel 7 nanti sumbernya dari tabel 4 ya, dan seterusnya. Nah, ini cara perhitungannya itu kita rumusnya langkah awal ya. Ini contoh rumusnya kita gunakan sebagai contoh. Kita coba di sini untuk perhitungan marginnya di sini. Nah, ini contohnya kita misalkan pada pelanggan 2 dulu, pelanggan 1. Nah, untuk margin, nah, lebih awal kita hitung dulu berapa power link budgetnya. Jadi berapa power budgetnya di sini, berapa loss total dulu. Berarti di sini data loss margin ada tadi. Nah, kemudian ini adalah noise dari konektor ya, kemudian ini loss dari konektor, dan ini noise konektor juga ya, sampai nanti noise splitter ya nanti di sini. Nah, ini noise splitter kalau ada 3,7. Nah, ditambah hasilnya nanti ya. Nah, nanti akan didapatkan redaman totalnya 14. Setelah menghitungkan link power budget, nah baru kita masukkan, bisa kita hitung berapa daya terima. Daya terima tadi berarti daya pancar kita lah 0 dBm. Kita masukkan link budgetnya, kemudian margin sistemnya kurang 3. Bahkan daya yang diterima adalah minus 17,9. Nah, itu baru kita bisa hitung berapa margin daya yang rebus PT kurang PR dikurang loss totalnya dikurang MS nya. Nah, ini yang kita masukkan ke tabel nantinya sampai ke tabel 9 ya. Kemudian nah, untuk langkah selanjutnya yang tugas Anda itu menghitung perbandingan simulasi dengan hasil pengukuran. Jadi hasil pengukuran ini dan hasil pengukuran dan hasil perhitungan. Nah, berarti kalau hasil pengukuran itu tabel yang ini ya, Anda masukkan tabel hasil pengukuran, ini hasil perhitungan dari yang terima. Nah, akan didapatkan nanti ini rumusnya berapa persen.
Kemudian berapa restem budgetnya? Restem budgetnya nanti Anda di dan ini itu ini ada tabel referensi ya. Untuk menghitungnya ini restem budgetnya. Ini ada dispersi materialnya ya. Sebagai contoh mungkin di sini yang telah dilakukan perhitungan ya nih. Berarti di ini adalah material ya. Dispersi materialnya 16,75 PS per sekian. Kemudian kita masukkan panjang gelombang apanya townya di sini 1,65. Kemudian di sini panjang kabelnya kita misalkan di sini yang kita masukkan panjang kabelnya 0,195 km. Nah ini nanti dasar ini nanti bisa masukkan menghitung berapa nanti untuk menghitung restem budgetnya. Ini sebagai contoh. Maka kita dapatkan nanti ya, ini restem totalnya. Maka ini bandwidthnya kita pakai 0,7 ya sebagai sistem. Ini kita misalkan aplikasi maksimumnya itu hanya sampai 70% saja. Nanti dapat bandwidthnya nanti. Nah ini Anda masukkan itu mengisi tabel itu langkah D ini. Jadi berapa di sini Anda masukkan perhitungan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan restem budgetnya dan bandwidth dengan dasar ini bandwidthnya, ini restem budgetnya, ini hasil pengukurannya. Ini, ya. Ini contohnya. Nah, masing-masing dihitung nanti sampai ke pelanggan 8 ya. Oke. Ini yang pengukuran kita ya, berapa hasil pengukuran dengan hasil perhitungan berapa persen dapatkan sekian persen itu kita bandingkan, masukkan ke tabel ini nanti. Kemudian langkah selanjutnya itu cara melakukan pengukuran bit error bit dengan singleton noise. Nah ini itu kita lihat pada sisi pelanggan atau di ONT nanti. Itu caranya dengan Anda nanti mengklik contoh di sini pada sisi WDM analysis ya, sisi 1. Kemudian baru di sini berapa bit error bitnya. Nah untuk memasukkan tabel berarti nilai SNR adalah ini nih, news power ini nilai SNR nya. Kemudian ada ber dan key factor, berarti datanya masih di sini. Ini key factornya 36,089. Nah ini bit error bitnya berarti didapatkan ini 1,638 10 pangkat minus 285. Nah ini untuk mendapatkannya ya. Kemudian ini pada sisi pelanggan 1, kemudian sampai sisi ke pelanggan 8 nantinya. Klik ini error bitnya akan nampak. Kemudian kita lihat. Nah ini SNR nya, ini faktornya, ini bit errornya. Ini masuk ke tabel ini sampai nanti Anda selesai 0, kemudian lanjut ke inputnya 3, kemudian selesai lanjut input ke 5 dBm. Nah selesai, itulah langkah Anda untuk cara mengerjakan tugas. Nanti Anda analisa, untuk menganalisa nanti cari referensi yang sebagai penunjang ini apa itu error bit dan sebagainya, dan Anda simpulkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan bisa membantu untuk Anda mengerjakan tugas ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari mungkin projectnya di sini ya. Kemudian sini projectnya.
Nah, tinggal anda klik aja. Mungkin di sini saya beri judul rancangan. Nah, di sini langkah awal, itulah hasil yang kita rancang, yaitu suatu rancangan yang sederhana, yaitu jaringan itu FFTH. Nah, kalau kita ketahui FFTH ini itu dari OLT masuk ke di sini. Saya menggunakan OLT-nya, sumbernya ada Sourcelex, dan di sini ada lossy terminal. Nah, di sini di ODC saya menggunakan di sini satu splitter saja, splitternya 1-2. Nah, dari ODC masuk ke ODP nanti ada, karena 1-2 satu masuk ke 8 pelanggan, belum 8 pelanggan lagi di sini, dan dari beberapa ODP di sini. Berarti untuk satu dari kolom splitter masuk ke ODP1, kemudian output dari splitter 2 masuk ke ODP2. Nah, di sini saya pasang beberapa alat ukur di sini, itu di OPM. Nanti di OPM ini Anda amati nanti sampai nanti ke pelanggan. Ini pelanggannya ada user di ONT user ada sekitar 7 ya. Sini kita amat 7 pelanggan saja, 7. Nah, langkah yang harus dilakukan di sini sesuai dengan tugas ya, yang Anda lakukan. Nah, di sini sudah saya berikan apa tujuannya nanti ya. Anda sudah mampu, nanti dari sini Anda bisa merancang nanti jaringan FTTH yang lebih komplit lagi. Nah, bisa melakukan simulasi menggunakan software operating system, sudah mampu mensimulasi penggunaan hasil OPDR setelah Anda analisa. Nah, ini berapa teori penunjang yang diberikan secara sederhana, dari berapa sumber nanti. Nah, sini ada beberapa perangkat. Nah, untuk membangun suatu jaringan VRTD home atau FTTH, kita harus mengetahui perangkatnya dulu. Nah, di sini perangkat yang di ODC, nanti ada berapa, kita pasang ODC di sini. Nah, di desain saya ODC saya hanya coba memasang satu, saya pasang satu splitter saja ya, 1-2. Nah, kemudian ada opti terminal di sini, OLT berada di sentral. Nah, kemudian di sini ODP, berapa jenis ODP ya. Teori yang kemarin udah saya berikan secara apa. Kemudian ini contoh dari PC splitter yang ini adalah 132 di sini ya, splitter. Nah, ini adalah spesifikasi splitter. Ini yang harus dipertimbangkan dalam sistem desain, bahwa kita menggunakan satu splitter 1-2 berarti lossisnya kita perhatikan 3,7 dB. Kemudian sampai ke 32, satu keluaran 32 itu maksimum lossisnya sekitar 17,4 dB. Nah, di sini saya hanya saya desain hanya 1-2 itu. Di sini berarti ada pengurangan nanti di transmisinya sekitar 3,7 dB. Nah, ini beberapa roset ya yang dipasang di ONT nanti di user ya. Ini roset tempel. Ini ada roset jenis tanam jenisnya. Nah, sederhana ini secara jaringan FTTH. Nah, yang saya rancang dari OLT ini OLT nanti hanya masuk satu kabel optik feeder masuk ke ODC. saya hanya kita pasangnya satu splitter saja, dan di sini dibagi menjadi 2 ODP nanti sampai nanti ke ONT nanti sini ke pelanggan nanti. Ini teori dasar yang belum pahami. Sebelumnya sudah saya berikan juga pada teori dasarnya. Nanti dalam perhitungan nanti ada satu yang harus dilakukan, nanti ada beberapa rumus nanti yang di sini rumusnya nanti yang Anda perhatikan dalam tugas. Ini untuk link budgetnya nanti ada beberapa rumus. Ini list total
untuk menghitung losses total marginnya nanti. Nah, ini ada rumus. Nah, di sini nanti rumusnya bisa Anda gunakan untuk membandingkan perhitungan dengan hasil pengukuran Anda nantinya. Nah, rumus ini bisa Anda pakai ya untuk dalam perhitungan nanti sesuai dengan apa perintah dalam tugas. Ini untuk S2R nya sampai nanti. Nah, ini diagram bloknya nanti ya, seperti saya tampilkan tadi. Ini badan alat. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, langkah awal tadi udah saya terangkan. Setelah kita buka Optic System yang telah Anda install, itu klik project. Nah, kalau telah Anda klik project akan muncul seperti ini. Ini tampilan pada software aplikasi Optic System yang versi 7. Nah, kemudian langkah yang perlu Anda lakukan itu ada sumber input atau data pemancar di sini. Nah, ini yang perlu kita yang Anda merubah nanti sebagai pengukuran. Nah, langkah awal contohnya di sini. Nah, setiap Anda melakukan pengukuran, nah di sini input awalnya di pemancar nanti 0 dBm. Di langkah Anda berikan 0 dBm. Nah, baru nanti Anda ukur berapa ODP1 keluaran masukkan dari ODP1, kemudian berapa keluaran ODP2, berapa masukkan dari ODP2, dan berapa keluaran ODP2. Nah, tabel ini Anda isi. Mungkin saya contohkan di sini ya. Dia setiap data perubahan data, kita klik data dulu, mau kita rubah di sini, tekan source like-nya. Nah, di sini kita minta powernya. Nah, di sini awalnya adalah di sini adalah 14 ya. Nanti ini bisa Anda berubah nanti di sini ya, sesuai dengan panjang lembar yang diberikan. Mungkin nanti kita berikan nanti perubahannya itu 2 saja. Anda coba nanti ya, itu di 1300 awal untuk 1300 nanometer panjang gelombang kabelnya. Nah, kelemahan dari Optic System ini, kita tidak bisa memilih atau menentukan kabel yang kita pakai nanti. Nah, di sini kita anggap saja kabel yang dipakai oleh standar oleh Telkom itu 1300 atau 1310 nanometer normalnya di sini. Nah, power inputnya atau di pemancar, nah di sini kita rubah dulu ke 0. Dan 0 kita oke kan. Nah, setiap setelah kita merubah berarti udah kita rubah di sini. Tapi di sini programnya belum jalan. Nah, untuk menjalan data yang kita rubah di sini harus kita run dulu semuanya. Dimenekan klik di sini di atas ya, kita ingin tanda segitiga ini, klik. Nah, kemudian kita tekan klik lagi. Nanti dia akan jalan sampai dia sukses. Kemudian kita coba sekali lagi ya. Bisa sekali nggak masalah ya. Sampai ke pelanggan 7 ya. Udah dianalisis sampai ke output, sampai ke jaringan FDM-nya nanti ke di sini. Bearnya juga udah sampai udah oke. Udah kita close. Nah, untuk mengklik data kita di sini lihat. Berarti di sini ada beberapa yang kita pasang itu power meter. Di optical power meter ada satu. Sini ada berapa power meter? Sini 2, 3 sini. Nah, di sini otomatis ini ODP1, ini ODP2. Berarti di sini power meter adalah di power meter 17 di sini ya. Maka di sini adalah input ODP1. Ini output dari ODP1. Nah, kalau di sini nanti ada berapa input dari ODP2. Nah, berarti di sini ada berapa power meter yang dipasang?
tinggal mengklik aja di sini berapa input dari ODP1. Kita lihat dari rangkaian di sini. Nah, berarti kalau input dari ODP1 berarti ada 2 di sini nanti ya. Tinggal klik di sini. Kemudian input dari ODP2 di sini jaringannya. Nanti ada berapa di sini? 1 ada 3 ya. Ini Anda tambah saja ya. Nanti tinggal menghitung berapa. Selain kalau kita hitung di sini input akhirnya adalah di input akhir dari ODP2 berarti di parameter 5. Sedangkan input di ODP1 adalah di parameter 17 di sini. Nah, tinggal Anda klik. Nah, keluar datanya. Data ini yang Anda isikan ke tabel. Nah, ini dayanya sekitar 233,20 10 pangkat minus 6 watt. Nah, berapa dBm? Sekitar minus 6,323 dBm. Nah, ini Anda masukkan ke tabel nanti. Ke tabel sini nanti. Ini input 1. Output. Kemudian output ODP1, tinggal Anda klik output ODP1. Di close saja. Nah, ini output ODP1 berarti di sini. Klik. Nah, ini yang terbaca di output ODP1. Kemudian juga tinggal di sini. Nah, lihat dari tabel nanti. Nah, masukkan atau input dari ODP2. Nanti di sini. Klik. Nah, ini input dari ODP2. Kemudian mana output dari ODP3. Nah, berarti di bawah kita lihat ya. Di sini. Jadi salah satu ini output dari ODP3 output dari ODP2. Nah, itu untuk tabel 1. Kemudian selanjutnya Anda rubah input dari 0 tadi dirubah ke 3, si tabel lagi nanti ke 5. Nah, setiap Anda merubah input harus kita run dulu. Sekarang kita rubah input. Sini tadi 0 dBm. Input kita rubah, misal tadi itu masukkan 3. Ini data awalnya lah panjang gelombang kita 1300 ya. 3. Oke. Nah, bisa Anda lihat ya. Nah, ini sebelum kisaran belum di run ya. Kalau saya klik di sini, ini masih data pada 0 dBm. Ya, tadi. Ya. Ini data 0. Kalau udah kita run nanti coba kita run ya. Kita run dulu. Ya. Lagi kita run, kita jalankan programnya. Sampai ke parameter semua sukses ya. Nah, oke, kalau udah close saja, kita lihat klik di sini, data akan berubah. Begitu juga nanti ini data pada impornya 3 dBm. Nanti kita misalnya di sini kita lihat pada parameter 1 di sini keluaran dari OLT ya 1 miliwatt atau 1 10 pangkat minus 3 atau 0,1 dBm. Nah, kalau kita rubah ke 3 lagi ke 5. Pakai 5 tadi 5 dBm. Oke. Nah, kita lihat sebelum kita runkan. Berarti tetap datanya di sini kalau tidak kita runkan berarti datanya tadi input yang awal tadi itu 3 dBm. Nah, untuk mendapatkan input yang kita rubah 5 dBm harus kita run dulu. Run lagi. Oke, di run. Udah di close saja, kita lihat berarti akan beda datanya. Ini data yang input pada 5 dBm atau daya yang dipancarkan dari OLT ya, dari servernya, dari sentralnya adalah 5 dBm. Nah, kemudian sedangkan tabel semuanya harus diisi di sini. Diisi. Nah,
Kemudian caranya sama lagi ya. Tadi kita melihat dari sisi ODP, sekarang dari sisi pelanggan. Di sisi pelanggan tetap sampai pelanggan 8 di sini ya. Tetap langkahnya itu dengan merubah input 0 dari 0 ya. Dari 0 di sini ada input 0, 3, 5. Nah, karena satu kita udah kita bikin sini dBm, arti 0 taruh 0, 3 dan 5. Nah, untuk pengukuran titik pelanggan tetap kita mulai dari awal 0 dBm. Nah, 0 dBm sampai nanti tambah 3 tabel lagi ya. Nah, untuk menghitung perhitungan rumus saya bisa Anda lihat tadi berapa nanti sampai titik pelanggan ya. Kemudian kita coba run, kita misalkan dari 0 dulu ya, 0. Berarti 0 kita rubah lagi di sini dulu 0. Oh sorry ya, rubah di sini, tekan di blok sini ya, 0. Ingat nanti datanya kita ya, ini lupa 1300 sama apa penyangga gelombangnya ini kita gunakan. Kalau udah kita run dulu, kita running dulu, kita jalankan programnya sampai sukses semuanya. Lihat sampai dia dijalankan sampai di sisi pelanggan nanti di sini, sampai ke ukurnya parameter 17 sampai ke pelanggan di sini ya. Nih nah, sampai ke oke, semuanya sudah ya, udah di close. Nah, kita lihat masing-masing lagi. Kalau dari sisi pelanggan tadi di 0, tadi udah kita amati ya. Di panjang gelombang kita di sini ya, mungkin nanti Anda mungkin saya lupa tambahkan di sini awalnya di sini ya. Itu dengan data di sini ambil panjang gelombangnya ya, atau frekuensi kabel ya, panjang gelombang atau ya dengan frekuensi masukan. Untuk panjang gelombang kita masukkan dulu set simbol, ada nggak panjang gelombang di sini ya. Oke, kalau nggak tulis saja ya, panjang gelombang ya, kabel kita anggap di sini adalah single mode. Itu nanti ada yang ada berubah dua saja ya. Single mode ya, itu 1300 nano ya, dan 1310 nano ya. Nah, awal di sini itu 1300 ya. Nah, 1300 nano meter ya yang gelombangnya. Dan kita lihat sampai ke sisi tadi di tabel angka 2 itu kita mengamati lagi di sisi pelanggan berapa daya yang diterima, kemudian daya perhitungan. Nah, daya perhitungan ini berarti nanti ada Anda lihat rumus ya. Di sini daya yang diterima ya, nanti ada rumusnya ya. Ini daya yang dikeluarkan, nanti berapa daya yang terimanya. Silakan Anda aplikasikan rumus ini. Nanti Anda buktikan dengan rumus ya, dengan hasil Anda ukur nanti dengan software. Nanti daya yang diterima di pengukuran itu dari sini. Nah, contoh di sini
Itu kita lihat di sisi pelanggaran. Sini ada berapa, ada di sini di pelanggan 1 ya. Tinggal Anda klik saja. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, dia ada 8 user, 8 pelanggan. Nah, berapa daya yang terima? Tinggal klik di OPM di sini. Contoh di sini, berarti ini dia, tinggal klik. Ini adalah sisi pelanggan 1. Nah, itu didapatkan 0,7 10 maka minus 6 watt atau minus 15,52 dBm. Oke, setelah kita melakukan perhitungan atau pengukuran dari sisi pelanggan sampai pelanggan 8 nanti, maka kita akan coba itu melakukan perhitungan berapa daya isi terima. Nah, rumus yang bisa Anda gunakan nanti untuk menghitung daya isi terima, mungkin bisa Anda menggunakan rumus ini, yaitu PR PT tambah berapa losis totalnya, berapa margin sistemnya. Jadi margin sistem kita ambil aja nanti adalah 3, dan seterusnya sampai ke sisi pelanggan nantinya. Anda hitung dan masukkan ke dalam tabel ini sampai nanti selesai pada inputnya 0 dBm, terus sampai ke selesaikan sampai inputnya minus 5 dBm. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan nilai margin. Nilai margin ini nanti ada berapa rumus yang Anda gunakan nanti ya. Ini rumus Anda gunakan nanti, ini hitung dayanya, ini perhitungan marginnya nanti. Caranya kita di sini nilai margin nanti Anda masukkan ke rumus masing-masing data, yang data adalah dari tabel ini. Tiada sampai tabel 4, tabel 5, tabel 6. Ini data untuk menghitung marginnya untuk tabel 8 dan 9. Di tabel 7 nanti sumbernya dari tabel 4 ya, dan seterusnya. Nah, ini cara perhitungannya itu kita rumusnya langkah awal ya. Ini contoh rumusnya kita gunakan sebagai contoh. Kita coba di sini untuk perhitungan marginnya di sini. Nah, ini contohnya misalkan pada pelanggan 2 dulu, pelanggan 1. Nah, untuk margin, nah, lebih awal kita hitung dulu berapa power link budgetnya. Jadi berapa power budgetnya di sini, berapa loss total dulu. Berarti di sini data loss margin ada tadi. Nah, kemudian ini adalah noise dari konektor. Ya, kemudian ini loss dari konektor, dan ini noise konektor juga ya, sampai nanti noise splitter ya nanti di sini. Ini noise splitter kalau ada 3,7. Nah, ditambah hasilnya nanti ya. Nah, nanti akan didapatkan redaman totalnya 14. Setelah menghitungkan link power budget, nah baru kita masukkan, bisa kita hitung berapa daya terima. Daya terima tadi berarti daya pancar kita lah 0 dBm. Kita masukkan link budgetnya, kemudian margin sistemnya minus kurang 3. Bahkan daya yang diterima adalah minus 17,9. Nah, itu baru kita bisa hitung berapa margin daya yang rebus PT kurang PR dikurang losis totalnya dikurang MS nya. Nah, ini yang kita masukkan ke tabel nantinya sampai ke tabel 9 ya. Kemudian nah, untuk langkah selanjutnya yang tugas Anda itu menghitung perbandingan simulasi dengan hasil pengukuran. Jadi hasil pengukuran ini dan hasil pengukuran dan
hasil perhitungan. Nah, berarti kalau hasil pengukuran itu tabel yang ini ya, Anda masukkan tabel hasil pengukuran, ini hasil perhitungan dari yang terima. Nah, akan didapatkan nanti ini rumusnya berapa persen. Kemudian berapa restem budgetnya. Restem budgetnya nanti Anda di dan ini itu ini ada tabel referensi ya untuk menghitungnya. Ini restem budgetnya, ini ada dispersi materialnya ya. Sebagai contoh mungkin di sini yang telah dilakukan perhitungan ya nih. Berarti di ini adalah material ya. Dispersi materialnya 16,75 PS per sekian. Kemudian kita masukkan panjang gelombang apanya, townya di sini 1,65. Kemudian di sini panjang kabelnya kita misalkan di sini yang kita masukkan panjang kabelnya 0,195 km. Nah ini nanti dasar ini nanti bisa masukkan menghitung berapa nanti untuk menghitung restem budgetnya. Ini sebagai contoh. Maka kita dapatkan nanti ya, ini restem totalnya. Maka ini bandwidthnya kita pakai 0,7 ya, berbagai sistem. Ini kita misalkan aplikasi maksimumnya itu hanya sampai 70% saja. Nanti dapat bandwidthnya nanti. Nah ini Anda masukkan itu mengisi tabel itu langkah D ini. Jadi berapa di sini Anda masukkan perhitungan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan restem budgetnya dan bandwidth dengan dasar ini bandwidthnya, ini restem budgetnya, ini hasil pengukurannya. Ini, ya. Ini contohnya. Nah, masing-masing dihitung nanti sampai ke pelanggan 8 ya. Oke. Ini yang pengukuran kita ya, berapa hasil pengukuran dengan hasil perhitungan, berapa persen dapatkan sekian persen, itu kita bandingkan, masukkan ke tabel ini nanti. Kemudian langkah selanjutnya itu cara melakukan pengukuran bit error bit dengan singleton noise. Nah ini itu kita lihat pada sisi pelanggan atau di ONT nanti. Itu caranya dengan Anda nanti mengklik contoh di sini pada sisi WDM analysis ya, sisi 1. Kemudian baru di sini berapa bit error bitnya. Nah untuk memasukkan tabel berarti nilai SNR adalah ini nih, news power ini nilai SNR nya. Kemudian ada ber dan key factor, berarti datanya masih di sini. Ini key factornya 36,089. Nah ini bit error bitnya, berarti didapatkan ini 1,638 10 pangkat minus 285. Nah ini untuk mendapatkannya. Nah, kemudian ini pada sisi pelanggan 1, kemudian sampai sisi ke pelanggan 8 nantinya. Klik ini error bitnya akan nampak. Kemudian kita lihat. Nah ini SNR nya, ini faktornya, ini bit errornya. Ini masuk ke tabel ini sampai nanti Anda selesai 0, kemudian lanjut ke inputnya 3, kemudian selesai lanjut input ke 5 dBm. Nah selesai, itulah langkah Anda untuk cara mengerjakan tugas. Nanti Anda analisa, untuk menganalisa nanti cari referensi yang sebagai penunjang ini apa itu error bit dan sebagainya, dan Anda simpulkan.
Mudah-mudahan dia bermanfaat ya, dan bisa membantu untuk Anda mengerjakan tugas ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.